Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Pada pagi ini kita akan disapa oleh firman Tuhan, yaitu Sabtu tanggal 10 Juli 2021. Firman Tuhan tertulis dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 24. Saya akan bacakan sampai dengan ayat 25. Demikian firman Tuhan. Dan hendaklah kita saling memperhatikan, supaya kita dapat saling memberi dorongan untuk mengasihi sesama dan melakukan hal-hal yang baik. Hendaklah kita tetap berkumpul bersama-sama dan janganlah lalai seperti orang lain. Kita justru harus lebih setia, saling menguatkan, sebab kita tahu bahwa tidak lama lagi Tuhan akan datang. Demikian sabda Tuhan. Saudaraku, pada suatu ketika ada seorang pemuda yang datang menemui seorang kakek yang bijak. Pemuda itu menceritakan kekesalan dan kekecewaannya dengan gereja tempat dia berbakti. Dia mengalami kepahitan, kekecewaan dengan orang-orang yang ada dalam gereja. Pemuda itu ingin menjadi orang Kristen yang biasa saja. Tidak perlu lagi terlibat dalam pelayanan gereja. Cukuplah datang beribadah sekali seminggu. Terlibat pelayanan malah sering menimbulkan banyak gesekan dengan orang lain. Pemuda itu ingin meminta nasihat kepada sang kakek yang bijak tadi. Setelah mendengar cerita dari pemuda itu, sang kakek diam saja. Dia tidak memberikan komentar apa-apa. Kakek itu hanya mengambil sebuah arang yang sedang berada dalam tumpukan bara api. Arang yang menyala itu dipisahkan sendirian dari tumpukan arang yang menyala lainnya. Akhirnya lama-kelamaan, arang yang menyala itu mati sendiri. Kemudian kakek itu memasukkan kembali arang yang mati itu ke dalam tumpukan arang yang menyala. Arang yang mati itu kembali menyala. Arang itu hanya bisa terus menyala jika dia bergabung dengan tumpukan arang lain yang menyala. Melihat hal itu, pemuda itu pun mengerti apa yang dimaksudkan oleh kakek itu. Kita akan lemah, saudaraku. Kerohanian kita juga akan merosot, saudaraku, dan bahkan memudar pada saat kita menjauhkan diri dari persekutuan dengan saudara-saudara kita yang seiman. Tidak ada seorang pun yang kerohaniannya terlalu kuat sampai-sampai dia tidak membutuhkan dukungan orang lain untuk bertumbuh. Dalam hidup berkomunitas, kita dipanggil untuk saling memperhatikan, saling peduli satu sama lain seperti firman Tuhan pagi ini. Saling berbagi, saling membangun, dan saling menyatakan kebaikan satu dengan yang lain. Secara khusus dalam COVID-19 yang melanda dunia, bahkan Indonesia, bahkan juga lingkungan sekitar kita. Pertumbuhan rohani yang sejati tidak boleh hanya dipahami secara personal atau individual, seolah-olah itu hanya urusan antara saya dengan Tuhan. Tetapi pertumbuhan rohani yang sejati juga harus dipahami secara komunal, yaitu melibatkan tubuh Kristus, komunitas orang yang percaya kepada Tuhan. Saudaraku, ada seorang Kristen yang bijak pernah berkata demikian. Kita masuk dalam sebuah gereja, bukan karena gereja itu dalam memenuhi seluruh harapan kita, tetapi Tuhan memberikan gereja itu kepada kita. Kita masuk dalam persekutuan di tempat itu, bukan karena kita suka dengan semua orang yang ada di dalamnya, tapi karena Tuhan memberikan mereka untuk bersama-sama dengan kita, untuk saling belajar, untuk saling mengasah, untuk saling bertumbuh bersama, untuk saling berbagi satu dengan yang lain. Disitulah terjadi pertumbuhan rohani kita, saudaraku. Tidak ada komunitas yang ideal. Gereja bukanlah komunitas yang sempurna. Gereja dibangun dengan segala kekuatan dan kelemahan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Melalui kekuatan dan kelemahan itulah tiap orang dalam gereja dapat saling membagi hidup, saling melengkapi, dan memperkaya satu dengan yang lain. Saudaraku, David W. Gill dalam bukunya Becoming Good pernah mengatakan, gereja adalah sebuah rumah sakit bagi orang yang sakit, sebuah gimnasium untuk kesehatan kita, sebuah laboratorium dan sekolah bagi karakter kita masing-masing. Hidup berkomunitas memang tidak mudah,
Tetapi hal itu sangat baik dan bernilai bagi kesehatan rohani kita. Bagi orang-orang tertentu, mungkin hal itu bukanlah hal yang mudah, tapi anugerah Allah yang selalu cukup memampukan kita mewujudkan komunitas yang lebih sehat. Saya ingin pagi ini mengajak saudara-saudari sekalian untuk merenungkan kembali dan bertanya kepada kita masing-masing, apakah kehadiran gereja di tempat kita masing-masing membangun orang lain? Apakah perkataan, sikap, dan tindakan saya sudah membangun jemaat yang hidup bersama-sama dengan saya? Marilah kita berlomba-lomba untuk menjadi pemerhati bagi orang lain dan jangan menunggu untuk diperhatikan. Seperti firman Tuhan pagi ini, saya akan bacakan kembali. Dan hendaklah kita saling memperhatikan, supaya kita dapat saling memberi dorongan untuk mengasihi sesama dan melakukan hal-hal yang baik. Hendaklah kita tetap berkumpul bersama-sama dan janganlah lalai seperti orang lain. Kita justru harus lebih setia saling menguatkan, sebab kita tahu bahwa tidak lama lagi Tuhan akan datang. Mari saudaraku, berbagilah, pedulilah, dan perhatikanlah orang lain. Karena Tuhan Yesus, Sang Pemilik Gereja, pemilik hidup kita, memberi komunitas kita menjadi komunitas yang menyembuhkan, memulihkan, dan membawa kita makin mengasihi Allah dan sesama kita. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih Bapa. Pagi ini kami kembali disejukkan dengan firman Tuhan yang luar biasa, menenangkan hati, jiwa, pikiran kami, dan memberikan semangat kami seluruhnya. Carus kepada jemaat Tuhan seluruhnya yang akan memulai bekerja pada pagi ini. Kami yakin dan percaya kekuatan Tuhan dan kuasa Tuhan dan kuasa Roh Kudus berserta dengan mereka. Ajarlah kami Tuhan seperti firman Tuhan pagi ini, untuk mengajar kami saling memperhatikan, saling memberi dorongan, saling peduli, saling mengasihi, dan juga saling menguatkan di dalam konteks kami COVID-19 yang melanda dunia ini, negara kami Indonesia, dan juga gerejamu, warga jemaat, dan seluruh orang-orang yang kami kasihi, dan juga tetangga kami kiri kanan, dan juga setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, inilah kami Bapa. Kami sadar bahwa kami sering sekali melukai perasaan Tuhan melalui perbuatan kami, tindakan kami yang tidak benar dan dosa-dosa kami. Kami mohon ampun Bapa, ampunilah kami dari dosa dan kesalahan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk semakin peduli dengan sesama kami, saling mengasihi, saling mendorong. Ajarlah kami Tuhan bersama dengan seluruh jemaat Tuhan, sebagaimana Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus sebagai gembala, untuk menggembalakan kami semakin pribadi jauh lebih baik. Kami seluruhnya tahu kelemahan kami Bapa. Inilah kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Bapa Surgawi, berkatilah kami. Jangan buat kami ya Tuhan di dalam kekurangan. Kami percaya pada pagi ini berkat Tuhan yang luar biasa akan bersama kami, dan kami akan menjadi alat Tuhan untuk menjadi alat untuk peduli kepada orang lain dan berbuat kebaikan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.